bulan Agustus dan di bulan Muharram ini ada salah satu hikmah yang besar, yaitu dengan adanya hari kemenangan. Maka kita hari ini sama-sama kita mengambil hikmah apa itu makna kemenangan supaya kita bisa mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu. Maka kemenangan ini pada Allah sudah dijelaskan sesungguhnya menurut Quran. Di kemenangan menurut Quran. Apa itu kemenangan menurut Quran? Dijelaskan surat Al-Fatihah itu sendiri. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya Allah telah memberikan kemenangan yang nyata, yang pasti terjadi. Berarti kemenangan di dunia. Di Quran itu ada dua kemenangan. Ada kemenangan yang nyata di dunia dan ada kemenangan yang agung di akhirat. Nah, apa itu kemenangan nyata? Bagaimana cara mendapatkan dan bagaimana kita mendapatkan kemenangan yang agung di akhirat? Kemenangan menurut Islam hari ini dalam rangka menyambut hari kemerdekaan dan kesatuan Republik Indonesia dan juga hari kemenangan umat Islam dengan hijrahnya Nabi Muhammad SAW, dan kita ada di tahun baru 1445 Hijriah. Yang pertama ternyata kemenangan yang utama buat kita adalah disebutkan di ayat Tuhan. Dia firullahu mataqaddama min dzambika wa mataqaddam. Kemenangan yang utama adalah mendapatkan ampunan dari Allah dari dosa yang lalu maupun dosa kita yang akan datang. Nah, ini yang kemenangan utama. Makanya kenapa di bulan Muharram sebagai hari kemenangan itu kita melaksanakan saum di hari Asyura. Di mana di saum di hari Asyura itu Nabi menyampaikan siyamu yaumi Asyura ahtasibu Allah ayukabiru sanatan lati qablahu. Di mana saum di hari Asyura akan diampuni dosa kita setahun yang lalu. Maka kemenangan yang utama buat kita ini sebelum dapat kemenangan yang lainnya. Kemenangan utama di dunia, bagaimana caranya kita selalu mendapatkan ampunan dari Allah. Kenapa? Karena kita semua adalah manusia yang selalu berbuat dosa. Kita manusia yang selalu berbuat salah. Jadi kemenangan yang utama sebelum kita mendapatkan kemenangan yang lainnya. Alhamdulillah sini ada calon anggota dewan. Maka yang pertama adalah kita mau dulu mendapatkan ampunan dari Allah. Banyak orang yang tidak menganggap ada hubungan, ya, sehingga kalau ingin mencalonkan mendapatkan ampunan, perbanyak surat tobat dulu. Tawakal minta sholat hajat doakan. Ya, jadi kita mendapatkan dulu kemenangan ampunan sebelum mendapatkan pertolongan dari Allah. Karena kemenangan dalam Quran itu adalah tadi ayatnya supaya kita dapat ampunan dari Allah. Doa yang utama adalah mohon ampun. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah sebelum minta mohon dikabulkan jadi anggota dewan, jadi presiden, jadi gubernur, jadi wali kota, sebelum pengen karir naik, dapat tahta jabatan, dapat harta, ya, termasuk pada program pengen ke Jepang, ke Turki, karya yang baik dan sebagainya. Tetap yang utama adalah melaksanakan apa dulu? Ampunan dulu kepada Allah. Karena kalau kita tidak diampuni, bagaimana doa bisa dikabul? Kenapa? Karena kita tiap hari berbuat salah. Bohong mah aya wae, iri mah aya wae, dengki mah aya wae. Da komo zaman kiwari pasti gibah mah aya wae. Ngomongkeun batur mah aya wae, ambek mah aya wae, kesel mah aya wae, aral mah aya wae. Da urang mah malaikat. Kesel, ambek, ya, uring-uringan, putus asa ada saja. Jadi kebanyakan manusia selalu minta dulu kepada Allah sesuatu yang diinginkan pokok karena dosa urang. Nah, makanya kemenangan utama sebelum mendapatkan kemenangan yang lainnya, perbanyaklah mohon ampunan kepada Allah. Ya. Nah, bagaimana cara mohon ampunan kepada Allah yang paling mudah? Maka Allah sampaikan di surat Al-Ahzab ayat 35. Fadzakirinallaha katsiran wa dzakirati a'adallahu lahu maghfiratan wa ajran azima. Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah,
akan mendapatkan ampunan dari Allah. Jadi zikir itu sebetulnya adalah belajar untuk ingat kepada Allah dan selalu kita mohon ampunan kepada Allah. Itu zikir. Jadi ingat terus kepada Allah dan kita mohon ampunan kepada Allah. Karena tidak mungkin kita dekat dengan Allah kalau kita banyak dosa. Maka mohon ampunan kepada Allah yang paling mudah supaya dapat kemenangan yang lainnya dengan zikir kepada Yang kedua, bagaimana caranya kita mendapatkan ampunan kepada Allah? Perbanyak istighfar. Itu aja. Karena Nabi pun beristighfar sehari semalam itu 100 kali. Tadi ayatnya sudah disampaikan, pasal bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Perbanyak istighfar. Maka Nabi istighfar sehari semalam itu 100 kali. Nabi yang dimaksud itu adalah tidak berbuat dosa karena diingatkan terus oleh malaikat. Adik kita mah manusia kekenaan bersifat doi lemah ya. Pasti ayat itu saja hikmah. Iya betul, dosa besar insya Allah tidaklah. Dan kita mau bukan iman mabuk waktu mungkin ya, ngabulu buru-buru ngabulunya muncul usiun kan mabok, ngebunuh, zina, naudzubillah, judi henteu lah sebenarnya. Judi henteu, mabok henteu, ngabung henteu, maling henteu, da urang boga iman. Tapi kan ngabohong mah aya bae. Ya. Kesal ka batur aya wae, nyeri hati ka batur aya wae. Panas hati aya bae, eta mah ada aja gitu eta mah. Nah, berarti tiap hari itu pasti berbuat dosa mah ada. Maka perbanyak apa? Istighfar. Perbanyak apa? Zikir kepada dan selanjutnya juga Allah jelaskan cara minta tolong itu dengan melaksanakan sholat. Maka perintahnya ya waladina amusta'inu bisobi sholat apa mohon ampunan? Sholat tobat. Sehingga diambil kesimpulan untuk mendapatkan kemenangan dalam mengisi kemenangan di hari kemerdekaan ini sesungguhnya apa sih? Mohon ampunan kepada Allah berbanyak. Dengan cara apa? Zikir. Kedua dengan cara kita selain zikir istighfar. Baru ketiga laksanakan sholat sunat tobat mohon ampunan kepada itulah kemenangan Allah yang harus kita dapatkan. Baru kemenangan yang kedua. Kemenangan yang kedua apa yang harus kita dapatkan menurut Quran? Kemudian yang kedua ini disebutkan oleh Allah di ayat keduanya wa yutimma ni'matahu 'alaika, dan Allah menyempurnakan mana nikmat yang sudah diberikan. Bagaimana cara supaya ditambah nikmat? Maka kemudian yang kedua itu cara ditambah nikmat dari nikmat yang sudah ada dijelaskan di surat Ibrahim ayat 7. La in syakatum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Jadi kemudian yang kedua ini banyak bersyukur. Tadi banyak istighfar, banyak zikir, laksanakan sholat sunat, banyak mohon ampunan kepada Allah. Kalau ingin menang tadi, menang ampunan. Baru menang berikutnya, menang ditambah nikmat itu adalah banyak bersyukur kepada Allah. Syukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Jangan melupakan nikmat. Cek bahasa Sunda mah, tong ketika kacang lupa kulit gitu. Pohon kapurawan daksi. Alhamdulillah kurang teh sudah diberikan kehidupan Allah. Nah itu syukuri. Jangan nikmat-nikmatnya yang telah diberikan oleh Allah dilupakan. Akibatnya kita tidak dapat apa-apa. Kalau kita kufur, makanya bersyukur. Bagaimana cara bersyukurnya? Apakah kita perbanyak baca syukur? Beritanya kan berbanyaklah bersyukur kepada Allah. Ayo kita baca syukur 1000 kali. Jadi cara bersyukur itu bagaimana? Cara bersyukur ini Allah sudah jelaskan di surat Al-Kautsar. Inna a'tainaka al-Kautsar. Sesungguhnya Allah memberikan nikmat yang banyak, maka fasholli, sholat, lirabbika wanhar, dan berkorban. Jadi bersyukur itu dengan cara apa? Sholat. Maka perbanyak kalau mohon ampunan supaya dapat menang sholat sunat tobat. Maka kedua pengen menang itu, kedua perbanyak sholat sunat disyukuri nikmat. Ada sholat sunat ingin mendapatkan kenikmatan dengan cara sholat, namanya sholat sunat disyukuri nikmat. Ya, bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah, maka insya Allah kita dapat kemenangan, dapat nikmat dari Allah. Yang berikutnya, bagaimana caranya kita supaya bersyukur itu? Masuk kata bersyukur wa amma binikmati rabbika fahaddits.
jaga mulut, jaga ucapan, jangan mudah kita mengucap sesuatu yang menimbulkan putus asa, marah-marah, ambak-ambekan, tidak menerima kehidupan, selalu yang disampaikan keluh kesah. Nah itu tuh kalau kita terlalu banyak menyampaikan keluh kesah, jangan sampai oleh Allah dicap sebagai orang yang kufur nikmat. Makanya kemudian orang yang pandai bersyukur adalah orang yang bisa mengambil hikmah pelajaran dari berbagai macam kesulitan. Karena kalau ada kesulitan pasti ada kebaikan. Sehingga orang yang tambah nikmat itu selalu melihat suatu kebaikan dari orang lain, tidak melihat adanya suatu keburukan. Maka orang bahagia ketika kemudian dia tidak melihat keburukan orang lain. Ketika banyak orang lain yang membenci kita, maka kita mohon kepada Allah supaya kita nikmat hidup. Ya Allah, kalaupun toh ada orang yang membenci kita, maka mohon jangan kau tampakkan kebenciannya di hadapanku. Tampakkanlah senyumannya. Kalaupun toh ada orang yang menjelek-jelekan hambaku ini, maka jangan sampai kejelekan itu sampai ke telinga hambaku ini, supaya hidup menjadi bahagia. Kenai aku goreng kopi, kenai orang ngajak orang lupa tengok kok kadangnya kurang. Amun cek pasal nama, amun hayang nikmat hidup, anjing menggonggong kapil lampar lalu, atapkeun we tutup we ceuri gitu, lantaran amun ngaringe dengan batu, nak urang tiba sare itunya. Di kenikmatan itu salah satu bersyukur itu ada wa amma bi nikmati rabbika fahantis. Jaga ucapan sehingga supaya nikmat, jangan ditampakkanlah keburukan orang lain. Lebih baik dunia ini tersenyum terus gitunya. Kedai waktu ngomong gemah, memperi toh kadangnya kurang. Orang yang hadir sekalian, kalau ada orang yang menjelekan orang lain, tong didugi kedui kesedekan ini. Karena dia batu, nya batu sok dino bisa sare. Sih kamu jam pendek kamu mungkin maneh. Lalu ngomong tadi karena provokator bensin di surat apa-apanya. Sungguh kompor sebenarnya. Jika nutuh saya mah karunya we ka didinya. Nah, kurang teh dinya sahabat urang, kan teu lah we saya sebagai teman. Mani diomongkan tapi si jang pendi, digoreng. Tan ngomong kita teh sumbu kompor provokator. Siga ngomong mah heueuh bener padahal eta teh ngarusak. Membuat apa keributan. Jadi kalau ada orang menjadikan orang lain jangan disampaikan lagi. Kenapa? Karena kalau disampaikan menimbulkan perselisihan dan kasihan orang lain. Sehingga orang ini tidak nyaman hidupnya ya. Sehingga oleh karena itu namanya pandai bersyukur itu yang pertama adalah perbanyak sholat disyukuri nikmat. Yang kedua jaga mulut, jangan sampai banyak kita menyebut-nyebut keluh kesah sehingga dianggap kita kufur nikmat. Yang ketiga, kalau ingin kita ditambah disebutkan kata orang bersyukur adalah Allah sampaikan kembali surat Al-Baqarah 152, adkuruni adkurukum waskuruni wala takfurun. Maka zikir kalian aku akan ingat kepadamu dan bersyukurlah. Zikir itu adalah bagian tanda bersyukur kepada Allah. Ambil kesimpulannya hadirin sekalian, kalau kita ingin mendapatkan kemenangan yang kedua, yaitu orang taman nikmat, banyak bersyukur kepada Allah dengan cara dirikanlah sholat dan utamakan juga sholat sunnah. Yang bersyukur itu sholat sunnah disukri nikmat 2 rakaat sehingga ditambah nikmat. Kedua, jangan banyak berkeluh kesah, sebut nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Yang ketiga, banyak berpikir kepada Allah, maka oleh Allah akan ditambah. Kemenangan yang ketiga, apa sih kemenangan yang ketiga ini? Allah sampaikan di ayat 2-nya, yang menang menurut Islam itu tadinya menang Islam itu yang utama adalah wayahdiyaka siratal mustaqim. Dan orang mendapatkan hidayah, petunjuk kepada jalan yang lurus. Apa sih hidayah itu? Hidayah itu Quran. Karena unjila fil Quran, udah linas. Jadi orang dikatakan menang, ya, sekali lagi dalam konsep Quran, bukan menang jadi presiden, bukan menjadi gubernur, bukan menang jadi wali kota bupati, bukan menang jadi anggota dewan. Menang itu yang ketiga adalah orang dapat petunjuk. Jadi anggota dewan kalah, tapi di situ mendapatkan hikmah yang besar, itu menang. Tapi jadi anggota dewan menang, tapi dengan nyuap, dengan nyogok itu kalah karena berbuat dosa. Jadi jangan sampai dianggap orang jadi anggota dewan menang itu dianggap menang. Mungkin dia jadi anggota dewan itu kalah pada hakikatnya di hadapan Allah karena dia berlaku curang, memberi suara, ya kan, menjelek-jelekan orang lain, segala cara dilakukan, maka dia kategori termasuk orang yang kalah.
Saya kedatangan juga anggota dewan, bahkan satu anggota dewannya sampai terus terang kepada saya pribadi, Pak Kiai, iya mah batu naik gesik turun we, suku pakai hayang minta sabar aku saya dibayar, gila nggak? Sampai ngomong gitu. Jawab saya, aduh, kamu saya tidak sebut, pere sabar ka saya, mau bisa, tong nganggap orang teh, orang teh beunghar gitu. Jadinya mah, jika orang nganggap orang miskin wae, diberi, oh mere mah mere we sudah potong ujuk-ujuk kita, sabra suara, akhirnya malu dia, ya. Karena saya termasuk orang yang banyak mendatangi. Ya kita berdoa saja kepada Allah. Ikhlaskan. Karena hadirin sekalian, menang itu adalah bersih dari dosa. Apapun juga bentuknya. Jadi anggota PNS nyogok nyuap seumur-umur tak gajina eta teh haram. Da asup ka PNS oge nyogok. Maka nu kapalang nyogok kudu tobatan buru-buru. Karena asup ka PNS lagi nyogok. Kamu nyogok asup PNS berarti haram hukumna. Mun haram hukumna bayangkeun teh anak-anak kita gajina haram. Karena nyuap, bayangkan coba oleh Anda. Jadi polisi di TNI, jadi jenderal, nyuap KPK pimpinan, haram hukumnya. Jadi menang itu bukan jadi jenderal, menang itu bukan jadi masuk anggota PNS, menang itu bukan jadi anggota dewan. Menang itu yang pertama tidak menambah dosa. Itu yang paling pokok. Menang yang kedua, kurang pandai bersyukur kepada Allah. Menang yang ketiga, dapat petunjuk dapat Quran. Kunjila fil Quran, udah linas. Sekarang ngaji apa menanti hari ini? Ngaji yang pertama, ngaji Tuan Husain. Tadi di Mangkobah ayat 41, di mana Tuan Husain menyampaikan bahwa siapa yang menghisap jari telunjuk Tuan Husain, maka dia tidak lapar. Maksudnya apa? Dijelaskan hikmah amaliyah dari Mangkobah ke-41. Maksudnya barang siapa yang menghisap ilmunya Tuan Husain Abu Qori Al-Jalani sebagai seorang wali Allah, maka dia tidak pernah takut dan tidak pernah bersedih hati, dia akan menjadi kuat. Itu disebut ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Menghisap telunjuk dalam ambil hikmah untuk jadi terlalu berlebihannya. Dihisap boleh itu mana karomah, tapi jangan kurang mah atau mah bisa dihisap telunjuk kurang jadi wareg semua kekewe kudu dahar daging gitu nya. Maksudnya dari kita ini menghisap ilmunya Tuan Husain Abdul Qadir Al-Jani, membaca kitab Tuan Husain ini, maka kita akan mendapatkan karomahnya seorang wali. Apa sih karomah seorang wali itu? Ala takhafu la tajanu, jangan takut dan jangan kalian bersedih hati. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak pernah takut, tidak pernah bersedih hati. Teu sieun ku duit, teu sieun ku kana haram. Nah, dicukupkan ku Gusti Allah. Tidak takut dalam kehidupan. Nah itulah makna tadi Mangkobah 41. Itu dapat petunjuk. Kita dapat petunjuk dengan ngajinya kitab Tuan Husain Abdul Qadir ya, ditambah kemudian ceramahnya ngaji surat Al-Fat. Dengan ngaji surat Al-Fat ini kita dapat petunjuk, namanya dapat hidayah. Itulah menang yang sesungguhnya. Wa yahdiyaka shiratal mustaqim. Dapat petunjuk. Nah, bagaimana dapat jalan yang lurus? Supaya dapat jalan yang lurus, Allah jelaskan di surat Al-Fatihah ayat 6. Dan ayat 7 di mana Allah menyampaikan ihdina syiratal mustaqim. Itu apa sih? Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi jalan yang lurus itulah jalan orang yang telah diberikan nikmat. Jadi ikuti amun dina salat nikmat, amun hoyong meunang jadi anggota dewan, tanya we ka anggota dewan anu katos meunang gitu. Kumaha carana? Tapi carana yang menang menurut Quran. Gampang di anggota dewan mah bayar we tiap suara 200.000 eta yang menang eta teh tanpa dosa nya kitu teh karena nyuap ya. Jadi menang menurut Quran tidak menambah dosa ya. Maka ikuti orang yang telah mendapatkan nikmat. Siapa itu yang utama sebagai uswatun hasanah? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in, para wali Allah, ulama dan guru-guru kita. Itulah makna menang ketiga. Jadi hadirin sekalian, di ayat kedua makna menang ya, menurut Quran itu yang pertama mendapatkan keampunan dari Allah dengan cara banyak zikir, banyak istighfar, perbanyak sholat sunat taubat, mohon ampunan kepada Allah. Menang yang kedua ditambah nikmat. Bagaimana caranya menang ditambah nikmat itu? Banyak bersyukur kepada Allah. Bagaimana cara banyak bersyukur kepada Allah itu? Sebut-sebut nikmat yang telah Allah berikan.
perbanyak sholat sunat, utamanya sholat sunat disyukri nikmat. Lalu kemudian perbanyak zikir kepada Allah, maka kita akan masuk kategori orang pandai bersyukur dan akan ditambah nikmat. Yang ketiga, kemudian ketiga adalah mendapatkan petunjuk dan jalan yang lurus. Apa petunjuk itu? Al-Quran. Bagaimana caranya? Ikut pengajiannya, ya, mendengarkan pengajian Quran sampai mengerti, itu berarti kita menang mendapatkan hidayah. Yang kedua, mendapatkan jalan yang lurus itu bagaimana? Ikuti saja orang-orang yang terlebih nikmat, orang yang sukses. Jangan ikuti orang yang tidak sukses. Menjadi anggota dewan kade, sukses tong timna, sukses timna, nah nulis kusukna sukses atau kena uncal, uncal teh usaha nipu calon cilaka itu ditipuan we ku tim-timna nya nyen proposal, ya akhirnya mana duitna keluar. Nah, masalah henteu menang henteu cilaka. Tapi menang utama itu kan bukan menang jadi anggota dewan. Menang utama itu tadi adalah menang mendapatkan ampunan dari Allah, menang mendapatkan nikmat. Nikmat itu bukan menang mendapatkan nikmat, itu adalah ketenangan hati, menang mendapatkan petunjuk. Jadi orang bisa jadi kalah tapi dia menang. Ya, saya ngobrol dengan Abu Rijal di rumahnya. Kang Ical itu ngobrol berjam-jam di rumah saya pribadi dan menyampaikan bahwa saya ini 20 kali bangkrut perusahaan saya, bayangkan. Tapi dari bangkrut itu saya mendapatkan kemenangan. Kemenangan apa? Saya mengerti bagaimana usaha. Jadi ketika dia bangkrut itu menang. Abu Rijal itu menangnya apa? Menangnya dia dapat petunjuk dari kebangkrutannya itu. Karena kalau dia kemudian tidak bangkrut, dia tidak tahu bagaimana usaha yang baik itu. Jadi karena menang itu dari kekalahan itu bisa menang. Karena dengan kekalahan dia tahu siapa saya sebenarnya, gitu ya. Nah, karena itu jadilah orang yang pandai bersyukur. Karena orang pandai bersyukur itu ternyata kalah menang itu bukan materi, bukan duniawi. Ya, karena bisa jadi dia kalah tapi dia dapat apa? Petunjuk dari kekalahannya. Tapi bisa jadi dia menang tapi dia tidak dapat petunjuk dari kemenangannya, maka dia mendapatkan dosa, maka dia sesungguhnya tidak menang, yaitu kalah sesungguhnya. Nah, ini juga harus dipahami di era politik hari ini. Jangan sampai kemudian ulama yang tidak memberikan pencerahan sehingga kemudian dibawa ke alam mistik, mau barat jin 2.000 2 juta sampai cok dina data bayar mahar sekian. Oh itu aing mah kali sarangkap lah. Menang eleh urusan Gusti Allah. Yang penting orang menang dapat ampunan, menang dapat nikmat dengan bersyukur. Apapun juga bersyukur itu. Bersyukur itu bukan berarti kita menang tahta jabatan. Bersyukur dalam kekalahan itu juga merupakan bagian kenikmatan. Karena hidup ini memang ujian dan cobaan. Yang penting mah orang bergerak untuk maju. Hasil urusan Gusti Allah. Nah, ini mental petarung itu demikian. Mental petarung itu adalah siap menang, siap kalah. Itu mental pejuang, mental mujahid. Ya bukan siap menang, tidak mau kalah, jadi bunuh diri. Kalau kita mau petarung, ya harus dua siap. Siap menang, siap kalah. Menang bersyukur, kalah bersyukur. Dan orang mah karena menang itu dapat ampunan, dapat nikmat, dan dapat petunjuk. Karena menang belum tentu dapat petunjuk, tapi bisa jadi kalah dapat petunjuk kalau kita bisa muhasabah. Hadirin sekalian, itulah kemenangan. Di surah Al-Fatih ayat 2. Lalu kemenangan surah Al-Fatih ayat 3. Kalau kita sudah memahami itu, baru ini yang ketiga, ini yang paling pokok. Jangan dulu yang ketiga. Yang ketiga itu apa sih? Wayan surukallahu nazron ajija. Apa? Dan Allah pertolongan yang gagah. Ya, entok atuh minta tulung aya dosa salah petulung mah. Entok atuh minta tulung ka Gusti Allah ari urang pukul itu sing amak-amakan mah. Kumaha aya minta tulung aya ngaji Quran tara gitu nya. Tolong hayang menang jadi anggota dewan. Tapi minta ampunan ka Gusti Allah tara. Bersyukur tara, ngaji tara. Aya minta tulung enggak bisa. Maka yang ketiga setelah kita mengampunan kepada Allah, kita banyak bersyukur kepada Allah. Kita sudah dapat petunjuk pencerahan yang tadi saya sampaikan. Petunjuk apa sih? Ternyata menang dan kalah itu tidak jadi masalah. Yang penting kita dapat petunjuk dan mau berjuang dalam menghadapi kehidupan ini, terutama memperjuangkan di jalan Allah. Karena menjadi anggota dewan itu adalah ladang jihad, pertempuran di dalam undang-undang. Maka ada jihad konstitusi. Ya. Dari istiadat para ulama hari ini, perang itu bukan hanya perang
dalam artian perang fisik seperti perang Badar, perang Uhud, tapi perang pemikiran. Perang apa? Perang dalam rangka mencapai suatu tujuan program tertentu. Karena negara kita adalah negara demokrasi, negara kita adalah negara yang bersifat bebas, sehingga kemudian yang menentukan laju pertumbuhan, menentukan laju perkembangan kehidupan di Indonesia ini tergantung kepada dewan yang duduk. Kalau kemudian di anggota dewan ini legislatif ini semuanya maling, maka kita jadi maling kan. Kalau di anggota dewan ini semuanya kafir, maka mana yang akan menentukan umat Islam? Maka umat Islam yang maju ke medan juang dalam pertempuran di legislatif itu adalah para mujahid yang siap mengorbankan harta dan dirinya, dihina, ya, dihujat, ya, dilecehkan, ya, difitnah. Itu siapkan mental itu. Ya, jadi jangan kabur dari mental itu. Ya, karena itu adalah ladang jihad kita dalam pertempuran itu. Tapi ketika dalam pertempuran jangan ngotot pengen menang, tidak menang mah urusan Gusti Allah. Ya, wa man nasrullah ila min indillah, dan pertolongan dari kemenangan itu datang dari Allah, bukan karena kita. Di surat Al-Anfal 10 Allah menyatakan bahwa kemenangan itu adalah dari Allah. Tidak ada kemenangan kecuali datang dari Allah. Ya, masuk ke kemenangan itu. Maka nggak mungkin kita menang kalau tidak dari Allah. Sudah menang, biarkan aja urusan Allah. Ya, yang penting tadi ciri indikator menang yang benar itu tentunya. Kalau saya sampaikan luruskan kembali dalam kacamata perjuangan, ada itu yang disebut kemenangan itu. Kemenangan dapat ampunan dari Allah, kemenangan dengan mendapat nikmat dan bersyukur kepada Allah, kemenangan kita mendapatkan petunjuk dan jalannya lurus. Kalau itu sudah kita dapatkan, baru masuk bagian keempat, wayan surukallahu nazran azizah, dan Allah memberikan pertolongan yang gagah, yang kuat supaya kita mendapatkan kemenangan. Nah, bagaimana kita dapat pertolongan dari Allah ini, ya, sehingga dapat kemenangan? Ada syaratnya ternyata. Jadi anggota dewan jadi di pasien ilmu menang. Namun syaratnya dapat pertolongan dan kemenangan. Ternyata ada surat Muhammad itu. Di mana menyampaikan ya alladzina amanu minta suruhan yang suruhku. Wah, sederhana ternyata. Kalau kita ingin dapat kemenangan, maka tidak mungkin dapat apa kalau tidak dapat nasrullah. Kemenangan itu bagian kedua. Yang utama pertolongan dari Allah. Karena tidak ada kemenangan tanpa pertolongan dari Allah. Nah, supaya dapat pertolongan dari Allah supaya menang itu bagaimana? Ternyata Allah memberikan syarat. Syaratnya apa? Intan surullah. Apa itu? Tolong dulu agama Allah. Tolong dulu agama Allah. Kalau kita tidak menolong agama Allah, kita tidak akan dapat kemenangan. Karena Allah tidak menolong kita kalau kita tidak menolong agama Allah. Apa sih menolong agama Allah itu? Dengan jihad. Maka niatkan kita mencalonkan anggota legislatif itu adalah jihad. Jihad konstitusi untuk berjuang di legislatif, membawa Quran dan Sunnah ke dalam Undang-Undang Dasar 45, ke dalam peraturan pemerintah, ke dalam peraturan wali kota, ke dalam peraturan gubernur, terhadap undang-undang, semuanya akan kita bawa itu Quran dan perjuangkan di legislatif. Berarti kita jadi anggota dewan bukan karena kita ingin mendapat duit, bukan kita ingin sohor, bukan kita ingin agung bahwa saya anggota dewan, tapi kita menjadi anggota dewan itu ada ingin surullah. Balik lagi kepadanya, luruskan niat lagi. Kenapa? Karena Nabi menyampaikan al ilmu imamu amal wa amalu biniat. Amal itu diterima oleh Allah ada dua, ilmu dan niat. Saya menjadi anggota dewan sudah nggak punya ilmunya. Awan ilmunya menurut Quran di ilmunya duka apa pokoknya mah resep gitu. Ada cilaka tuh mau menang. Pelajaran. Saya mau menyalurkan anggota dewan, kudu bagi ilmu atau baca surat apa ilmu tadi. Dijelaskan. Kemudian niatan daun, niat jihad. Kalau niat jihad ngamalkan tadi menurut Quran, maka itu berarti kita menjadi nyalurkan anggota dewan, berarti kita ingin menolong agama, karena ingin memperjuangkan Islam di badan legislatif. Kalau itu dibidiknya, kita akan jadi hebat. Tapi saya berapa kali datang ke setiap partai untuk itu. Pokoknya pemacaran yang ke batu dengan berbagai macam cara, fitnah, hitbah, ya, adu duit, transaksi, itu kemana itu?
money politik, ya, kecurangan, wah, menghantam sini, menghantam yang lainnya, ini luar biasa. Ya, padahal Islam tidak demikian. Makanya kemudian luruskan niat dan kemudian bekali ilmunya. Ilmunya tadi fahamu bina tadi. Lalu kemudian luruskan niat, kita ingin menolong agama Allah dengan berjihad, berdakwah di mana? Di dalam konstitusi. Ya. Lembaga legislatif. Berarti itu sudah intang suruhan. Kalau sudah begitu, yang suruh hukum insya Allah ya Allah akan ditolong karena niat kita menjadi anggota dewan itu ada berperang, berjihad di jalan Allah. Untuk supaya kita kategori jihad, maka kita bersihkan dulu dari segala dosa. Pandai bersyukur kepada Allah. Minta petunjuk bagaimana kita ingin berjuang berperang di lembaga legislatif dengan cara melihat kepada Quran wa yahdiyaka siratal mustaqim. Baru kemudian kita minta tolong kepada Allah, maka oleh Allah akan ditolong. Cara minta tolong kepada Allah, luruskan niat dulu ya. Karena Allah tidak akan menolong kalau kita tidak menolong agama Allah. Berarti kita berjuang, nyalonin itu ada berjihad. Begitupun juga kita kerja. Tadi anggota dewan, kumapaan kalau kita ingin kategori ditolong dalam tempat pekerjaannya, maka kita ingatkan bahwa kerja itu jihad. Ya, mencari apa jihad? Cirinya bagaimana cara jihad itu? Tadi ada dua yang namanya amal diterima itu. Yaitu ada ilmunya, ada niat. Apa ilmunya kerja? Apa ilmunya usaha? Surat Al-Baqarah menerangkan caranya ilmunya kerja usaha itu. Ya yuladina amanu anfiku min thayyibati maka sabtu. Wahai orang beriman, berinfak kalian dari hasil usaha yang kalian lakukan. Niat kerja teh lain memperkaya diri. Niat kerja itu ingin berinfak. Kenapa saya ingin kaya? Karena saya itu ingin berjihad dengan kekayaan. Karena jihad itu apa? Dua, wajahidu bi amwalihim wa anfusihim. Berjihad itu dengan harta dan diri kita. Kalau kita kerja niatnya untuk mencari uang kepentingan pribadi, ada ke Jepang, ada ke Amerika, coret, tidak masuk kategori ibadah kepada Allah. Jadi kalau kita ingin bekerja bagian pada jihad dari amal kita, maka ya yuladina aman. Antiku dulu niatnya. Untuk minta biati maka sabtu kasabula niatnya ada wahai orang beriman berinfaklah kalian. Dari mana infak? Ya, mungkin orang infak namun kerja. Jadi itunya. Berarti orang bisa infaknya atau menang penghasilan. Maka anfiku itu dari mana? Min thayyibati maka sabtu. Dari hasil yang toib kade itu hasil korupsi temenang kan infak oge zakat oge tina min thayyibati maka sabtu dari toibnya dari yang baik. Sabtu pekerjaan, pekerjaan yang baik. Berarti amal kita kerja itu tujuannya apa? Infak. Ya. Nah itulah jihad. Jadi amal jadi anggota dewan tujuannya naon? Memperjuangkan syariat ajaran Islam di lembaga legislatif. Jihad. Amal kita kerja dari jihad bisa. Amal niatnya naon? Makanya kemudian hati-hati orang yang sudah kerja jangan sampai tidak mengeluarkan zakat kecilaka eta. Saya tahu malah jadi kufur nikmatnya zakat infak sedekah kudu dikeluarkan. Karena tujuan kita kerja itu infak. Seperti saya nih. Saya kenapa butuh minta kepada Allah, ya Allah berikan rezeki yang banyak. Karena apa? Karena sudah ada actionnya. Karena sudah ada intang suruhannya. Bayangkan aja hampir 1.000 yatim piatu apa dinafkahi di pesantren Dikir Alfa 1,5 M sebulan dia hidup saya yang harus saya cari. Jadi aku mengadu ya Allah berikanlah ya uang 1,5 miliar wajar tuh wajar kan hanya 1.000 yatim piatu apa namun coba anu bujangan ya Allah berikanlah sebulan 1,5 M cek Gusti Allah mana emang masih seorang hidup cukupnya 2 juta atau sebulan. Jadi nunggu jangan mah tong obat 3 juta. Ting we udah butuh lagi ya 2 juta tuh. Mau meter duit aina miliaran jangan naon. Laras. Ya, maka suami istri kade ya Allah berikan rezeki yang banyak. Sabaraha anak 2 cukup 5 juta lah. Ya Allah meter 20 entong. Maka nacing atau sing loba budak. Mau bisa budak. Ya, tapi tong pamajikan. Jadi maksudnya budak banyak itu bisa anak nasat, bisa
melihara yatim piatu gitu ya. Karena dengan itu tuh akan memancing rizki. Ya, karena apa tadi intan suruh tadi, maka yang suruhkum. Itu mungkin orang ditolong Gusti Allah kalau kita tidak nolong dulu. Tolong dulu agama Allah itu bukan nolongan Gusti Allah. Maksud menolong amal kita, menolong yatim piatu, infak sedekah, yang berjihad di jalan Allah. Nah, itulah namanya wayan suruh kaulahu nazrun azizah. Jadi kita ditolong oleh Allah kalau kita sudah ada bukti menolong agama Allah. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, bagaimana kita bisa mendapatkan pertolongan dari Allah. Maka tadi surat An-Nasr itu luar biasa. Ya, kadang-kadang orang tidak melihat bagaimana pertolongan dari Allah itu dari surat An-Nasr. Surat An-Nasr itu sudah menjelaskan idza jaa nasrullahi wal fathu. Ya, apabila ya, ini ada jawab jamak, apabila datangnya pertolongan dan kemenangan. Ya. Apabila datangnya pertolongan dan kemenangan, berarti Allah menggambarkan suatu ciri orang dapat pertolongan kemenangan itu bagaimana? Waru'aitanna sayaquluna fi dinillahi apa aja. Waru'aita, dan kamu lihat ya, kamu lihat ya orang-orang ya yadkhuluna ya masuk fi dinillahi apa aja, berbondong-bondong. Maksudnya masuk ke dalam agama Islam itu berarti bukan masuk Islam mu'alaf, tetapi orang datang kepada kita ingin mendapatkan manfaat dari sistem ajaran Islam, sistem kehidupan ya. Jadi kalau di sini tidak ada orang, tidak ada bulanan ngaji, berarti kemudian aina adanya sekarang bulanan ngaji, berarti berdatangan ke rumah ajaran apa ini, berarti di sini sudah ada langsung pertolongan dari Allah. Karena banyak orang yang datang. Jadi ciri pertolongan kepada itu banyak orang yang datang ke tempatmu untuk mendapatkan manfaat, dan karena ada manfaat di sini ada berkah yang bisa diberikan. Contohnya mana yang dapat pertolongan dan kemenangan itu? Contohnya Ka'bahnya. Ka'bah itu enggak detik eta, tidak ada yang berhenti tolak. Di mana-mana datang karena itulah di Ka'bah itu ada tempat mendapatkan pertolongan dan kemenangan. Kalau seluruh dunia datang ke situ. Ya. Sekarang bagaimana caranya kita supaya mendapatkan pertolongan dan kemenangan seperti apa yang digambarkan di dalam surat An-Nasr tadi? Selain kita harus menolong agama Allah, tahap berikutnya adalah bagaimana supaya kita ini uang datang sorangan, jelema datang sorangan, kemudian ilmu datang sorangan. Karena sudah jamin yuktil hikmata mayyasha'u. Allah akan memberikan hikmah itu kepada siapa yang dikehendaki. Allah akan mendatangkan rezeki dari manapun kepada Anda. Berarti kita itu menjadi senternya, pusatnya, ya, pusat kemenangannya. Nah, bagaimana cara mendapatkan kemenangan semacam itu? Maka ini ada suatu pelajaran dalam perumpamaan. Ketika saya pertama kali juga belajar zikir, maka pun guru menyampaikan, zikir itu seperti membawa lampu patromak di tengah malam menuju ke hutan. Maka ketika di tengah hutan, patromak itu disimpan di batang pohon. Maka kemudian yang gelap gulita menjadi terang benderang, sehingga datanglah siraru, datanglah orang yang belang. Bukan datang ke kita, tapi melihat cahaya. Ya. Jadi dikir itu seperti cahaya yang menyebabkan orang-orang datang kepada kita. Nah, ini maknanya apa? Di Mekah, di Madinah ada cahaya nurullah, sehingga semua orang datang ke situ. Kudu berkuar-kuar sampai diberi kuota. Ya, haji oke diberi kuota. Ya, maka kuno sibuk oke pemerintah Arab Saudi. Ya, jadi kalau ada cahaya, maka akan banyak orang datang. Cahaya itu datang dari mana? Dari Allah yang memberikan Rasulullah pertolongan. Karena Allah nurullah. Cahaya itu datang dari Allah, sehingga mendatangkan orang lain. Jadi amun warung terbuka konsumen kurang cahaya, ya, sehingga kemudian jelema datang. Amun sekolah murida berarti sekolah kurang cahaya, ya kan? Karena tidak ada yang datang. Bagaimana kita supaya kemudian didatangi oleh orang lain? Maksudnya dari orang lain itu mau mendukung kita. Maka buatlah cahaya dalam diri kita. Seperti juga lampu ini, ada cahaya kan? Nah, lampu ini ada cahaya yang sering kali Bapak jelaskan.
Kenapa lampu ini ada cahaya? Karena ada listrik. Listrik goib, tidak terlihat. Ya, berarti lampu cahaya berarti dijamin ada listrik. Ya, jadi kenapa dia cahaya? Karena ada listrik. Maka kalau tidak cahaya, datanglah kumpul orang-orang. Kalau tidak cahaya, orang takutnya, ya kan? Nggak mau datang. Contohnya. Jadi kalau begitu anggota dewan mending bawa cahaya atau bawa pamflet, spanduk, poster atau sound system. Cahaya. Contohnya ya. Amun orang ayeuna ka tengah leuweung ieu poekeun nih, bawa speaker. Assalamualaikum, kenalkan. Ya, saya Ibu Yana, calon anggota DPR RI. Gelar saya doktor profesor. Ya, hafal 30 juz, datang pilih saya sebagai anggota dewan. Tapi poek kira-kira sieun teu? Sieun. Sebutna calon anggota dewan siluman. Karena anu menyebar poster ngahungkul jeung sound system. Ini contohnya ya. Nah banyak siluman-siluman merajalela. Di separuh-separuh teuing saur mah terkenal ieu. Maju euy, udang Sukabumi. Udah kenal euy. Nah, ini berarti siluman-siluman yang bertebar. Ini maksud Bapak ini. Kalau yang terbaik itu bukan dengan membawa speaker, tapi kalau kita bawa cahaya, tidak perlu bicara, tidak perlu ngomong, datang nggak orang? Datang. Coba buktinya, kalau tengah malam kita pasang cahaya, pasti datang orang? Ya, jadi cahaya itu ada nurullah. Nurullah datangnya dari Nur Muhammad. Kalau itu yang terjadi, maka insya Allah yang namanya duit datang sorangan, yang namanya ilmu datang sorangan, maka pendukung datang sorangan. Nah, eta ilmu peletnya ya. Itulah kita mendatangkan pertolongan dan kemenangan. Mas Toto punya toko, hayang laku, Mas tenang we. Buat toko itu bercahaya. Ya, supaya banyak orang datang. Orang syariat bukan toko, tapi toko bakal pilih. Konsumen bakal datang. Ya lalaki yang kunaon ditolak wae cinta nah ku awewe 20 kali karena poek dirinya. Tong ngomong cinta awewe ngantri nah maka puguheun ka urang. Nah itu kalau ada cahayanya bahkan yang hebat lagi Allah menyampaikan. Kalau kita ada cahaya karena Islam itu ada cahaya yang menerangi memberikan pencerahan maka orang kafir pun bisa masuk agama Islam. Iya. Dengan cahaya itu dia terpikat ke pukau maka dia mendatangi cahaya itu. Nah ini kejadian di pesantren Al-Fat. Ya. 6 orang kafir daftar atau ke pesantren Al-Fat. Insyaallah agama Kristen. Daftar akhirnya 1 orang masuk agama Islam. Kumaha eta bae orang kafir datang ke pesantrennya. Artinya dapat hidayah. Hadirin sekalian, berarti inti poinnya kalau kita ingin dapat kemenangan dan ingin didatangi banyak orang, caranya bagaimana? Caranya dapatkan cahaya dari Allah. Sehingga kalau ada cahaya maka mereka akan datang kepada kita. Nah dilanjut, bagaimana bisa adanya cahaya? Nah ini dijelaskan di surat Az-Zumar ayat 22, di mana Allah menyampaikan afamang sarokhallahu sodrahu bil-islam bahwa ala nurin rabbih. Apakah kalian tahu apabila dada kita terbuka menerima ajaran Islam maka akan datang cahaya dari Allah bahwa ala nurin rabbih, nur keluar. Jadi sebetulnya cahaya itu didapatkan dari mana? Dalam diri kita. Maka dalam kitab Salah Sajati karya Imam Ghazali, manusia ke dalam itu ada 7 lapis. Lapis pertama adalah lapisan jasad, lapis kedua lapisan akal, lapis ketiga adalah lapisan nafsu, lapis keempat lapisan kosong. Nah itulah jasad kita. Jadi jasad kita itu ada 4 lapis yang menutupinya. Maka perhatikan, kenapa dia kafir? La yu'minun, disebutkan surat Al-Baqarah ayat 6. Karena khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisawati wa lahum adzabun adim. Dia kafir itu karena qalbunya terkunci, tertutup oleh apa? Tertutup oleh 4 lapis. Lapis jasad, melihat aina kopi, melihat ikan, melihat aina pisang, tidak melihat adanya Allah. Berarti mana terpisah. Orang yang tertutup hatinya maka tidak ingat kepada Allah. Melihat sesuatu tidak melihat kepada Allah. Pada ia pisang, ia petai, hanya daging teh itu adanya Allah. Karena Allah yang menciptakan ini. Maka orang itu terkunci yang pertama di rahim Islam.
Yang kedua, kita ini terkunci oleh pikiran kita. Akal kita tidak bisa melihat adanya kekuasaan Allah. Kita duduk di sini tidak tahu bahwa ini tuh sudah ada yang ngatur. Kalau kita pikirkan bahwa kita di sini tuh Allah yang ngatur, sehingga kita bertemu di sini. Bersyukur kepada Allah karena oleh Allah diberikan jalan yang lempeng, jalan yang baik, bertemu dengan orang-orang yang selalu ikut ngaji, bertemu dengan orang-orang yang selalu memikirkan bagaimana kita bisa mengamalkan ajaran Islam. Nah itu sudah berarti kita berpikir bahwa kita ini oleh Allah diberikan jalan yang baik. Kalau kita melihat ini kopi, maka kopi itu warnanya hitam, ya, itu lapisan jasad. Lalu kita merem, kita pikirkan kopi itu berarti mengandung unsur-unsurnya ada apa? Ada kafein, berarti itu lapisan pikir. Lalu kemudian kita lihat kopi itu kayaknya enak diminum, itu nafsu, ingin, nafsu itu keinginan, minum nafsu. Ya. Kemudian setelah diminum, rasanya pahit-pahit, manis itu rasa. Nah itulah kehidupan di dunia ini. Kata Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang diterima oleh Sunan Gunung Jati menyampaikan itu dalam kitab Sadar Jati. Sedangkan di Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani disebutkan kitab Syurah Asar. Saya melihat bagaimana anggota legislatif di situ mewah, megah, dikawal, menjadi terhormat dalam pandangan jasa, ya, pandangan jasa. Tapi kita tidak melihat bahwa di situ adalah adanya Allah untuk memperjuangkan agama Allah. Berarti kita tutup hati kita. Dipikirkan bagaimana caranya bisa menjadi anggota dewan, pakai marketing, pakai keuangan, pakai strategi, menebus dengan berbagai macam cara, bahkan yang haram pun dilakukan. Lalu kemudian itu ada akal memikirkan bagaimana strateginya mendapatkan posisi jadi anggota dewan. Lalu kemudian muncul nafsu menggemuk, ambisius, pokoknya saya akan menjadi umacara nawai. Bahkan untuk jadi gemo, ayah juga ayah, bahkan ayah anggota dewan tergantung diri ayah di kota Sume ayah bahkan kenal dengan saya sampai bunuh ini saya disebutkan itu saya di rumahnya, dan itu terjadi karena ambisius, nafsunya gede. Nah ini perlu diredam dulu dari awal, ya, karena berbahaya kalau tidak diberikan pencerahan. Baru setelah itu kemudian dia merasa-rasa halusinasi, jadi anggota dewan itu sesuatu yang akan nikmat, indah, bakal diagung-agungkan. Tidak adanya Allah. Berarti dia kalau berpikir tadi dia tertutup, tidak melihat adanya Allah, maka maupun menang sesuatu yang kalah. Tapi seharusnya bagaimana? Ketika lihat hitam warna kopi ini dari pohon ciptaan, dipikirkan di dalam kopi ada kafein. Subhanallah, engkau menciptakan kopi mengandung zat kafein yang bisa menyebabkan jantung berdetak lebih kencang untuk lebih bergairah. Lalu dibuka mata kita, ya Allah, izin engkau, saya ingin meminum kopi karena kopi bukan milik aku, milik engkau. Diminum kopi, ya Allah, betapa nikmatnya kopi. Nah itu berarti dia sudah menembus ke lapisan keempat, masuk ke lapisan kelima. Itulah sejatinya diri kita, ruh diri kita, namanya ruh, disebut ruh idofi. Ada di mana? Lapis kelima. Jadi manusia itu kolbu itu begini. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Ini kolbu. Idza sholahat jasadu kulluhu. Apabila ini baik-baik semuanya. Wa idza fasadat jasadu kulluhu. Apabila ini buruk semuanya. Jadi yang menentukan jasad kita hidup baik itu ala wa hiya kolbu kita. Sedangkan kolbu ini kata Sunan Gunung Jati ada 4 lapis yang nutupi. Ini ada 4 tutup. Lapis jasad, lapis pikir, lapis nafsu, lapis rosok. Maka kita harus buka itu, ya. Soalnya buka lapis itu, maka kita akan ketemu dengan sejatinya diri kita. Mana kita sebenarnya? Ini bukan jasad, ini bukan jasad. Mana ruh sejatinya? Maka Nabi menyampaikan, semua orang mencari-cari ingin dekat dengan Allah. Maka Nabi menyampaikan, man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya maka dia mengenalnya Gusti Allah. Ternyata Allah itu ada dalam diri kita. Allah itu dekat dengan kita. Di mana Allah itu? Maka temukan dulu siapa diri kita. Maka ketika minum kopi ada Allah. Ketika memikirkan kopi ada Allah. Kita menghirup kopi punya Allah. Ketika merasakan kopi bersyukur karena ini Allah berikan kenikmatan. Maka kalau kita sudah bersikap itu, ketemulah ini loh saya. Ada di mana? Di lapisan kelima itu pancer. Maka kenapa kemudian para ulama, para kiai zaman dahulu kala memiliki ilmu namanya papat kalimat pancer.
4 kalimat pancat, 4 lapis yang menutupi dibuka sehingga nur keluar. Kelima pancat itu adalah ruh kita yang kelima. Kalau kita sudah bisa membuka itu 4 lapis itu, ketemulah dengan ruh sejati kita. Maka ketika ruh sejati kita ketemu, maka keluarlah cahaya yang kemudian kita akan bertemu di lapis ke-6, ya, yaitu kalau sudah kebuka lapis ke-5, maka akan kebuka lapis ke-6-nya, yaitu namanya Nur Muhammad. Nur Muhammad itu adalah gambaran dari Al-Buraq yang membawa Nabi Muhammad menuju kepada Allah. Maka Nur Muhammad itu Kang Siloka Al-Buraq. Nur Muhammad itu didapatkan dengan berzikir. Zikir itu akan mengeluarkan cahaya apa? Nur Muhammad. Maka kenapa zikir ditarik dari bawah ke atas? Nah, ini itu membelah 4 lapis tadi, membelah 4 lapis yang menutupi kolbu kita, karena kolbu itu ada di lapis kelima. Kita belah lapisan jasad kita, tidak melihat kopi warna hitam, tapi kopi ini adalah ciptaan Allah. Tidak bisa kita memikirkan kopi, karena kopi ini adalah Allah di sini. Di sini kita ingin kopi bukan karena ingin kopi, karena kita ingin mendekat kepada Allah. Di minum kopi ini bersyukur di Allah, engkau ada dalam kopi. Jadi mencari Allah tidak perlu jauh-jauh, tinggal di pategi ayat Gusti Allah. Kalau kita sudah bisa membuka kolbu kita, bagaimana caranya kolbu kita kebuka sehingga keluar nur? Nur itu ada dalam diri kita, katutup. Maka orang munafikin disebutnya sumun, bukmun, umyun, pahum, layarjiun, ya buta, bisu, tuli, tidak mengenal Allah. Maka dibuka dengan kalimat apa? Ditarik ke atas, berarti membelah. Setelah dibelah, baru dibuka ilaha ke kanan. Nah, berarti kebuka, baru ada diri kita sejati. 4 lapis tadi sudah dibuka, 4 tadi sudah dibuka. Maka yang kelima pancam di Sunda, pancatnya bercahaya nur, ya. Jadi diri kita keluar. Jadi sebetulnya orang kafir itu dalam hatinya Islam. Maka jangan sampai juga kita terlalu menghina orang kafirin, karena bisa jadi dia masuk agama Islam. Maka orang yang bapaknya kafir, anaknya tetap Islam sebelum dia masuk. Buktinya Khalid bin Walid asalnya kafirin, Abu Sufyan asalnya kafirin, ya, bahkan di perang Uhud menghadapi Nabi, bahkan datang Nabi, tapi kemudian, ya, di perang berikutnya menjadi panglimanya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena sesungguhnya orang kafir itu di dalam dirinya ada Gusti Allah, cuma kolbunya khatamallahu ala qulubihi. Makanya kalau kita mau ilmu tasawuf, gak akan benci banget orang kafir oge. Bahkan ngadoakeun orang kafir tidak masuk agama Islam. Ya, tong nepikan orang kafir teh menigeuh yang dipayahan bae. Kafirin. Bunuh halal darahna iku maha maneh mah. Kecuali orang kafir yang menyerang kita, bahkan tidak peduli kafirin ke alik muslim alik manehna kabunuh mah lawan ku urang. Ya. Kafirin yang diam tidak berperang jangan dimusuhi. Ya, biarkan mereka hidup di negara kita. Ya. Karena sesungguhnya mereka bisa saja masuk agama Islam. Yang kita lawan itu bukan soal kafirinnya, bukan soal munafikinnya, tapi mendolimi kitanya. Karena dalam Islam itu lakum dinukum waya diburut teuing mana kafir kitu urang teu paduli, nu penting mah tong ngalawan urang, mengadolimi urang ketalawannya gitu. Selama dia tidak berbuat apa-apa ya kita diamkan. Bahkan Nabi pun bertransaksi berjualan dengan orang kafir tekunan gitu. Yang kita lawan itu adalah orang yang hendak menzalimi kita, dan itu tidak peduli arek kafirin ge, arek aku beragama Islam, nah arek kemudian dolim ka urang mah wajib diapakan? Dilawan, wajib diberantas. Sehingga jangan sampai kita memahami Islam radikal. Pokoknya orang kafir dibunuh, kedahat dibom, itu cuma ieu mah. Orang kafir kedahat dibom itu kalau orang kafirnya menyerang. Karena ini pemahaman juga toleransi dalam agama. Karena orang kafir bisa jadi beragama Islam. Karena kafir itu karena khatamallahu ala qulubihim, kolbunya terkunci, kolbunya tertutup. Ya, maka kemudian kita buka kolbunya. Bagaimana cara membuka kolbu orang kafir sehingga masuk agama Islam? Caranya bagaimana? Dijelaskan di surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd ayat 30-31 di mana Allah menyampaikan kepada kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul huwa rabbi la ilaha illa huwa." Katakan la ilaha illallah kepada orang kafir. Kalau itu dikatakan walau ana qur'ana syuratil jibalu au utiya bil ard au kunna bil mauta balillahi amru jami'an. Apabila kalimat la ilaha illallah dibacakan,
La ilaha illallah. Gunung itu gambaran kesombongan. Gunung itu gambaran nafsu dunia, ya, yang menutupi kolbu manusia bisa tergetar. Bumi itu kolbu yang tertutup bisa terbelah, dan orang yang mati bisa bicara itu ada orang yang kemudian asalnya kafir masuk agama Islam. Orang asalnya munafikin bisa kemudian kembali kepada Islam. Bahkan orang yang benci menjadi baik, orang yang dendam menjadi baik, orang yang pedih menjadi baik. Jadi baik buruknya manusia itu sesungguhnya tergantung juga kepada kita sendiri. Kalau kita tahu kenapa dia dendam, kenapa dia benci, jangan salahkan dua orang lain. Kalau kita mengaji ilmu tasawuf, salahkan diri kita. Kenapa kita membuat orang yang dendam? Kenapa membuat orang yang benci? Karena orang yang benci, orang yang dendam itu bisa baik kalau kitanya bisa membuka hati-hati mereka. Kalau kita bisa membuka kolbu-kolbu mereka. Maka kemudian ketika saya belajar zikir, guru saya menyampaikan, kamu tidak boleh menjadi pemimpin zikir. Kamu tidak boleh membuka dua pesantren zikir kalau kamu belum bisa mengislamkan 5 orang kafir. Begitu dulu saya ijazahnya. Dan jadi S2, S1, S3 itu. Saya disuruh buka pesantren itu, silakan kamu buka pesantren. Silakan kamu tasawuf Mas Toto. Kalau kamu sudah bisa memasukkan 5 orang kafir. Maksudnya apa? Tunjukkan, buktikan zikir kamu bisa membuka kolbu orang yang terkunci sehingga orang kafir bisa masuk agama Islam. Kalau orang kafir bisa masuk agama Islam, maka orang yang benci mah gampang itu. Kamu nu benci orang Islam, gampang tuh. Islam benci ke orang, ya dikir we, bager tuh. Ada orang kafir oke bisa masuk agama Islam. Komodi orang benci. Komodi nu orang anu pedit mah, ku dikir mah orang pedit jadi bager. Komodi orang ngewa ke orang, nu ngewa bakal jadi bager. Maka dengan dikir, jangankan orang yang benci, jangan orang yang peditnya. Orang kafir bisa masuk agama. Silakan baca surat Ar-Ra'd ayat 30-31. Kalau Allah berkehendak seluruh manusia bisa masuk agama Islam. Tapi kehendak Allah kepada mana? Kalau kita bisa membuka diri kita. Jadi kalau kita sekarang bisa membuka diri kita, kalau kita sekarang bisa dekat dengan Allah, maka orang lain pun akan baik terhadap kita. Sehingga kalau kita bisa berzikir keluar cahaya, gunung oke mau mungkin gempa, bumi mau mungkin gempa, gunung mau meletus, mau mungkin terjadi tsunami. Kalau kita bisa berzikir kepada Allah, itulah akan turun berkah dan rahmat dari langit dan dari bumi, sehingga kita akan menjadi tenang hidup kita. Maka zikir itulah menjadikan kita menjadi tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah qulub. Hadirin sekalian, balik lagi. Kenapa kita bisa mendapatkan kemenangan? Dapatkan pertolongan dan kemenangan sehingga baru aitana saduruna fidini apa aja, sehingga berbondong-bondong orang datang kepada kita. Karena apa? Karena kita bisa mengeluarkan nur. Nur itu di mana? Di diri kita. Caranya zikir. Belah dada kita. La ilaha. Belah dengan la sampai ke ubun-ubun. Buka ilaha ke kanan. Lalu Allah. Asupkan dalam kubur Allah. Maka ketika kita sudah dibelah, sehingga kemudian lapisan jasad, lapisan pikir, lapisan nafsu, lapisan ini terbuka, artinya kita bisa membuka kolbu kita yang tertutupi oleh hawa nafsu. Maka disitulah ketemu dengan jati diri kita. Maka kemudian ditanamkan asma Allah dalam kolbu Allah, disebut yusabbitullahu alladziina aamanu biqauli tsabit, masuk ke dalam kolbu kita. Maka datanglah nurullah melalui nur Muhammad. Disitulah disebutkan surah Az-Zumar, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam bahwa ala nuri min rabbih, maka keluar nurullah, maka diri kita akan bercahaya. Cahaya diri kita itulah yang meliputi diri kita sehingga kita tidak terlihat sejatinya diri kita. Maka yang terlihat adalah cahayanya dari Allah. Kalau kita cahaya dari Allah, berarti sudah ada ilmu Allah dalam dirinya. Allah bersamanya, maka orang yang benci akan jadi baik. Orang yang dendam jadi tidak akan dendam. Orang yang kemudiannya kafir bisa masuk agama Islam. Karena dengan cahaya itu bisa menembus kolbu-kolbu orang-orang yang iri, yang dengki, yang ujub, yang takabur, yang liar. Sehingga orang yang dikit itu bisa menyebabkan dunia ini menjadi tenang, dunia ini menjadi baik. Maka itu disebut ala bidikillahi tatma'innul qulub, dengan zikir hati tenang. Kesimpulannya, hadirin sekalian, mendapatkan pertolongan dan kemenangan dari Allah dengan cara tolong dulu agama Allah dan perbanyak berzikir kepada Allah. Maka diri kita akan terbuka dari segala kotoran, akan keluar cahaya. Kau sudah cahaya, Mas Toto yang laku pokok. Bejan ku Bapak. Dikir we ayeuna 2000 mah di kampung. La ilaha illallah. La ilaha
maka eta toko itu bercahaya. Datang ke konsumen. Nah, kira-kira kalau orang sudah berzikir nih, lah tidak ada cahaya. Ai siluman kuntilanak sudah datang ke siang-siang jam 1. Ayo tuh siluman datang jam 1 siang. Enggak ada. Siang cahaya. Makanya aneh bin ajaib, ada orang sakti masih ningali kene juri. Ya ari orang yang sudah berzikir mah siluman teh moal katingali da kabur sieun. Jadi amun ayeuna orang sakti bisa ningali juri, komo juri diondang atau jurigna babaturan bodoh eta ngaranna ya. Jadi sebenarnya kalau ada ahli zikir, ada orang ulama, maka tempat itu akan bersih dari segala siluman jin. Kabur mana oge. Bahkan kalau ada seorang ulama masuk ke rumah, maka rumah itu akan bersih dari siluman, gunurwu, kuntilanak, dan sieun kunaon cahaya. Ya. Dengan ada cahaya itu, maka amun aya kabersihkeun ngaruat bumi untuk melak kepala kebo jeung mencit hayam hidup. Panggil we ulama ka imam, cina botram beres begitu lah. Coba untuk sampai ke kunana berapa dengan jampe mah. Da ada botram ulama. Cicing di imam eta, maka imam itu akan bersih. Kenapa? Ulama membuat cahaya. Maka cahaya itu akan menghilangkan segala masalah. Penyakit hilang, kasusah eta jelema hilang. Kenapa? Karena dia bawa malaikat. Cahaya itu gambaran daripada malaikat. Sehingga kalau kemudian ada orang yang kesurupan datang ulama, entong malu-malu baca Quran di kepala oge sun cager da sieun. Tapi nya sih opat balik dibaca teh cager-cager. Dari ieu kamu bae di bola mah. Bae di bola saember dia cenanya. Ada dia oge kecuali amun eta nu gelo deh hese nu gelo mah. Ieu mah kesurupan ieu mah. Kadi tong narkoba keur gawe jampe hese sager. Istilahnya artinya kalau tokoh ingin laku keluarkan cahaya. Kalau ingin terpilih jadi anggota dewan, tenang Pak. Dalam cahaya mah malaikat turun ngabantu ya. Jadi caranya bagaimana? Itulah yang kemudian dijelaskan bagaimana mendapatkan nur ini dengan adanya nur Muhammad, ketemu dengan ruh kita, buka dulu 4 lapis yang menutupi diri kita dengan zikir kepada Allah, tapi dikira dulu istiqomah. Maka itu disebutkan di Quran surah Fussilat ayat 30-31. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim malaikah. Sesungguhnya orang yang istiqomah dengan mengucapkan la ilaha illallah, istiqomah eta, maka tatanazzalu alaihim malaikah, turun tetara malaikat dan dirinya diliputi oleh cahaya yang luar biasa, sehingga orang-orang akan datang waru aitana sayyiduna finilahi apa aja. Orang datang buat rezeki, duit datang teu kurang dengan duit, ilmu datang teu kurang kabeh dengan ilmu, kabarokahan datang, kebaikan muncul. Maka orang yang dendam menjadi baik, orang yang benci menjadi baik, maka orang kafir bisa masuk agama Islam karena melihat cahaya dan kebaikan luluh hatinya. Seperti juga ketika Nabi Muhammad SAW ketika hijrah di padang pasir dihadang oleh kafir Quraisy dengan mulus pedang, maka siap memenggal kepala Nabi. Maka Nabi mengucapkan la ilaha illallah, bergetar lulus eta orang kafir teh ngagubrak pedangna sujud kepada kanjeng Nabi, masuk agama Islam. Ya, begitupun juga ketika Prabu Siliwangi ketika bernama Bolong Prabu Siliwangi akan membunuh Syekh Guru di pesantrennya, maka bergetar hati Prabu Siliwangi ketika mendengar Nyi Subang Larang melantunkan bacaan Quran begitu indahnya. Bergetar hatinya yang tadinya mau membunuh Syekh Guru tidak jadi ya. Prabu Siliwangi teh sampai akhirnya dinikahkan oleh Syekh Guru dengan Nyi Hajah Subang Larang sampai Prabu Siliwangi naik haji. Itu kejadian. Ya, di Indonesia juga terjadi begitu. Terjadi di kerajaan Pajajaran. Bagaimana Prabu Siliwangi masuk Islam gara-gara terbuka hatinya dengan membaca Quran. Itulah kalau Quran dibacakan gunung terguncang. Oleh karena itu hadirin sekalian, maka kemenangan itu datang dari Allah karena ada pertolongan dari Allah. Bagaimana kita bisa mendapatkan itu? Dzikir. Yang selanjutnya dilanjuti ayat ketiganya surat An-Nasr. Fasabih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ada huruf fa itu fa robito dan buku nausoro. Jawab syarat. Apa itu jawab syaratnya? Menjawab bagaimana supaya kita dapat pertolongan dan kemenangan dan orang datang kepada kita. Maka tasbih ini fil amr. Tasbih itu perintah, bertasbih kalian. Ya, berzikir kalian dan istighfar. Maka saya ijajarkan suatu ilmu bagaimana duit datang sorangan, ya kan? Ilmu datang sorangan. Setiap pada subuh perbanyak membaca
la ilaha illallah. Ya, minimal atau 100 atau 165 membaca tasbih subhanallah walhamdulillah subhanallah biladzim minimal 100 kali. Lalu baca istighfar astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim masing-masing 100 cukup eta 300. Tapi biasanya kalau di pesantren mah dikenal 1000 ya, karena setelah itu sholat sunat isyraq ya, jadi 2 rakaat itu akan mendapatkan apa? Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna billahi afwaja. Maka fakna itu jawab syarat yang dapat fastabi bihamdi rabbika wastaghfiru innahu kana tawwaba. Jadi surat An-Nasr ini ada ilmunya. Karena addu'a usilul mukminin. Jadi senjata ibunya ingin jadi anggota dewan lain banner, lain kaos, ya, lain naon ayeuna teh tim sukses. Tapi naon addu'a usilul mukminin. Doa senjata utama mukmin adalah doa. Doanya apa dapat kemenangan? Tiru baca doanya di surat An-Nasr. Zikir, tasbih, istighfar. Itu aja dawamkan setiap pagi. Maka tatanazzalu an malaikat, turun datang malaikat minta tolong kepada Allah, maka akan keluar cahaya dari kita sehingga orang akan datang kepada kita. Insya Allah kita dapat kemenangan. Maka itu yang bisa saya sampaikan. Bagaimana kita bisa mendapatkan kemenangan dari Allah dengan mengkaji surat Al-Fatihah. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa dapat kesuksesan di akhirat. Amin. Amin.